Sedangkan COVID tuh yang kita ketahui kan dia sudah sampai ke dalam paru-paru. Nggak mungkin dong obat kumur masuk ke dalam paru-paru ya kan, nggak mungkin. Minum obat kumurnya. Iya. Ini reminder juga nih buat gue dan teman-teman juga yang jarang ganti sikat gigi, ya. Ganti sikat giginya dengan sikat gigi juga, bukan sikat lantai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih jika kita sakit gigi di tengah pandemi corona ini? Terus kapan sebaiknya ke dokter gigi gitu? Sebenarnya tergantung dari sakit giginya seperti apa dan kasusnya seperti apa. Kalau dia sakit atau adanya sisa akar, terus dia bengkak dan terasa nyeri, hampir nggak bisa tidur, mungkin itu nggak bisa langsung ke dokter gigi. Tapi kita minum obat dulu. Setelah 2-3 hari ada perubahan atau nggak ada, ya kita harus ke dokter gigi. Oh gitu. Jadi kita atasi dulu dengan minum obat ya? Ya. Minum obat, tapi kalau misalnya masih sakit atau makin parah atau tak kunjung nggak ada perubahan, baru kita ke dokter gigi. 2-3 hari lah ya? Iya. Oke, gitu guys. Jadi kalian jangan panik dulu, siapa tahu nyeri-nyerinya gara-gara sakit hati kan, jadi langsung ke sakit gigi. Bisa jadi. Penutup tips. Lagi kalau nggak ada uang nih. Apa? Ya nah itu dia. Apalagi kalau nggak ada uang, pusing semuanya, Pak. Pegel badan. Sakit gigi, sakit hati, semua deh kayaknya. Iya. Pengalaman atau bagaimana itu? Next question. Amankah periksa gigi di tengah pandemi? Ya kan, karena biasanya kan kita kontrol gigi itu 6 bulan sekali. Sebenarnya pertanyaannya masih nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Masalah menjaga kesehatan karang dan plak. Karena biasanya kan orang yang meriksa kontrol gigi buat karang atau plak itu 6 bulan sekali itu. Nah, tapi ini kan lagi pandemi. Jadi bagaimana? Aman nggak tuh periksa gigi di tengah pandemi seperti ini? Dalam konten kita untuk COVID. Jadi lebih ke itu sih, lebih ngelihat peraturan-peraturannya sebelum ke dokter gigi itu. Jadi ke dokter gigi itu kita dengan menggunakan sebelumnya rapid test. Itu sih sebenarnya yang lebih enak dan lebih safety sih. Sekarang tuh kayak yang seperti saya lihat ada yang menggunakan rapid test, ada juga yang nggak menggunakan rapid test sih. Tapi sejauh ini saya lihat yang seperti kayak praktek dokter gigi di Jakarta tuh dia menggunakan rapid test dulu dan dia mungkin biayanya lebih agak mahal sih sebenarnya. Berarti jawabannya sebenarnya aman? Bisa aman. Sebenarnya tergantung dari diri sendiri sih untuk melihat bagaimana safety-nya itu dokter gigi yang kita ingin kunjungi. Nah, oke deh. Terus pertanyaan terakhir nih, lebih kepada tips aman ke dokter gigi saat corona, apa saja sih yang dibutuhkan untuk pencegahan saat berobat? Apa tuh Bu Dokter? Calon amin. Jadi yang pertama itu memilih layanan telekomunikasi. Ya seperti kita mencurahkan kayak kita melalui telepon, kita video call, itu bisa kita mendiskusikan tentang keluhan gigi kita yang sakit ataupun patah atau gimana. Perlu sih sebenarnya ke dokter gigi, tapi itu bisa dikomunikasikan lewat telepon atau video call sih sebenarnya. Terus yang kedua, bisa membuat janji terlebih dahulu dengan dokter gigi jika melakukan perobatan langsung. Itu sih sebenarnya. Dan tadi ya, menjaga protokol kesehatan ya? Iya benar, lebih penting sih itu sebenarnya. Jadi itu tips tips kalau misalnya pengen ke dokter gigi tapi mungkin takut juga ya. Ikan. Atau nasihat? Mungkin untuk nasihat gue bahkan butuh nasihat juga sih sebenarnya. Ya azan Al, kedengaran nggak sih? Kedengeran. Boleh. Skip. Pause.